Mau semahal apapun harganya, mobil itu sebetulnya cuma terbuat dari gulungan logam. Pengen tahu proses pembuatannya? Oke, yuk kita lihat dari tahap yang paling awal. Robot raksasa terlebih dulu menaruh gulungan aluminium besar ke cetakan. Kemudian mesin pencetak memberi tekanan 5.000 ton ke lembaran logam. Logam ini diubah ke berbagai bentuk sesuai dengan kebutuhan. Tekanan yang sangat kuat ini ngebentuk semua bagian mobil, mulai dari kap, bagasi, bodi, dan bagian-bagian kecil seperti spion dan pintu. Bodi mobil terdiri dari 500 bagian yang dirakit dengan pengelasan sampai 2.000 kali. Setelah perakitan, sabuk konveyor membawa mobil ke proses berikutnya, yaitu pengecatan. Proses ini dimulai dengan cat primer yang bikin permukaan mobil kelihatan lebih mulus serta melindunginya dari karat, sinar ultraviolet, dan suhu ekstrim. Selain itu, primer bikin catnya gampang nempel. Kemudian, tangan robot yang memegang semprotan siap menyemprotkan bodi mobil dengan 5 lapis cat. Totalnya diperlukan sekitar 45 kg cat untuk masing-masing mobil. Supaya lapisan catnya lebih rata, kadang juga diperlukan mekanisme listrik. Misalnya saja, saat ngecat pintu mobil, setelah diangkat dari konveyor, pintu mobil dialiri arus listrik. Cat yang teratomisasi di udara memiliki perbedaan muatan dan tertarik pada bagian logam seperti magnet. Dengan begini, tiap bagian di permukaan mobil akan dicat secara merata. Setelah proses primer dan pengecatan, bodi mobil kemudian dikirim ke ruang pemolesan. Ruangan ini dihiasi lampu terang agar mekanik bisa melihat goresan terkecilnya. Di sini, bodi mobil dipoles sampai kinclong, kemudian dikirim menuju perakitan. Di tahap ini, pintu mobil belum terpasang untuk memudahkan akses masuk. Bersamaan dengan proses perakitan bodi, bagian interiornya juga dipersiapkan. Lembaran kulit dibentangkan di permukaan rata sambil diinspeksi. Kemudian, laser membentuk proyeksi bagian yang diperlukan. Dan semua bagian ini saling didekatkan seperti puzzle, agar kulitnya nggak banyak yang terbuang. Robot kemudian mulai memotong tiap bagian yang sudah dibentuk. Kulit yang sudah dipotong-potong kemudian dijahit hingga membentuk kantong yang perlu diisi dengan bahan lembut. Kursi busa karet ini dimasukkan ke kantong kedap udara dan udara di dalamnya disedot keluar hingga kursinya kempes. Setelah itu, kursi bisa diberi kantong kulit dan disatukan dengan sandarannya. Bagian lunak lain pada interior mobil juga dipasang satu persatu. Oke, kembali ke bodi mobil tadi ya. Saatnya masang bagian penting pada mobil, alias mesinnya. Bodi mobil ini diangkat sedikit, kemudian mesinnya juga diangkat dengan lift kecil yang dioperasikan manusia. Mesin seberat 130 sampai 230 kg ini kemudian dipasang ke bingkai khusus dengan wadah kecil peredam getaran. Wadah ini diperlukan agar getaran mesinnya nggak mengguncang seisi mobil. Saat mesin ini menyala, di dalamnya terjadi banyak ledakan, campuran bahan bakar, dan udara terpompa ke dalam silinder melalui katup. Lalu, busi menghasilkan percikan berupa listrik kecil. Energi ini bisa bikin campuran bahan bakar dan udara tadi meledak. Kekuatan ini akan mendorong silinder mesin. Lalu, silindernya turun dan memutar poros utama. Silinder ini kemudian kembali ke posisi semula, dan gas buangnya terdorong melalui katup lain menuju sistem pembuangan. Setelah memasang mesin, teknisi juga perlu memasang persneling atau gearbox. Kotak misterius ini berisi 2 poros putar dan roda gigi dalam berbagai ukuran. Bagian ini terhubung ke mesin melalui kampas kopling. Saat pedal kopling ditekan, kampas kopling akan bergerak dan roda gigi di dalam gearbox berhenti berputar. Dengan begini, si pengemudi mobil bisa mengganti gigi dari pertama ke kedua dan seterusnya. Gerakan satu porosnya relatif terhadap poros lain dan rotasinya berpindah ke gigi lain yang ukurannya berlainan. Saat pedal koplingnya dilepas, kampas kopling terhubung kembali ke mesin dan gearbox. Nah, setelah ganti gigi, roda gigi akan mengubah jumlah putarannya. Mobil kita menggerakkan roda belakang, jadi gearboxnya terhubung ke poros penggerak dan gardan. Kotak di antara roda belakang ini memindahkan rotasi poros penggerak ke poros roda.
Sementara itu, suspensi mobil juga dipasang. Bagian ini menghubungkan roda ke bodi mobil, termasuk poros yang mentransmisikan rotasi ke roda, serta balok kemudi yang mengubah arah roda, tergantung pada posisi kemudi dan shock absorber. Selanjutnya yaitu pemasangan cakram rem dan roda. Ketika mobil dikemudikan, cakram ini muter bersama roda, dan saat pedal remnya diinjak, minyak rem akan mendorong piston dan membuat bantalan remnya menjepit cakram. Akibatnya, putaran roda mobil mulai melambat dan akhirnya berhenti. Karena gesekan antara bantalan dan cakram rem menjadi sangat panas. Oke, kita lanjut ke pemasangan sistem knalpot ya. Kamu pasti pernah ngelihat pipa yang keluar dari mesin ini kan? Nah, itu yang namanya saluran pembuangan. Gas buang yang terkumpul di tiap silindernya akan masuk ke pipa utama. Suara bising dari proses pembuangan juga perlu dikurangi. Makanya, dipasanglah knalpot yang biasanya terdiri dari beberapa celah. Gas akan masuk ke celah ini satu persatu. Kemudian kecepatannya berkurang. Sistem pembuangan kemudian berakhir di knalpot krom. Disitulah gas dikeluarkan dari mobil ke udara. Oke, turunin mobilnya dulu ya, biar bisa dipasang filter udara di bawah kap. Disinilah udara dibersihkan sebelum memasuki silinder mesin lewat pipa. Lanjut ke generator. Mesin menggerakkan roda, dan generator menghasilkan listrik untuk memberi daya ke semua bagian mobil. Pasang filter bahan bakar bersama regulator dan sensor tekanan bahan bakar, sehingga jumlah bahan bakar bersih yang masuk ke mesin bisa sesuai. Aki, fungsinya untuk menyimpan energi listrik dan generator yang menyuplainya. Aki juga memberi daya untuk menyalakan mesin. Kalau kamu pernah melihat ada dua mobil yang saling tersambung, aki di salah satu mobil sudah mau habis. Jadi, mesinnya dinyalakan dari aki mobil lain. Kemudian generator mulai menyala dan daya mobilnya mulai terisi. Tepat di belakang grill depan mobil terdapat radiator pendingin mesin. Prinsip kerjanya mirip dengan AC dan kulkas. Pendingin mengambil panas dari mesin, lalu menguap dan masuk ke radiator. Saat mobil sedang dikemudikan, arus udara akan melewati grill radiator dan mendinginkan uapnya hingga kembali menjadi cairan. Saat cuacanya dingin, tangki radiator perlu diisi dengan anti beku. Air membeku pada suhu rendah, tapi anti beku nggak akan berubah jadi es yang kemudian merusak radiator. Ada juga bagian penting lainnya, yaitu relay listrik. Di bagian ini terpasang sekring dan pemutus sirkuit ke semua sistem listrik mobil. Kalau mesin diibaratkan sebagai jantung mobil, relay listrik adalah sistem sarafnya. Sejumlah kabel terpasang di sini menuju ke semua bagian mobil, dan panjangnya bisa sampai sekitar 1,5 kilometer. Selanjutnya dipasang juga sejumlah bagian lain seperti tangki minyak rem dan cairan pembersih, penggerak wiper kaca depan, dan sebagainya. Bagian interiornya juga mulai dipasang, mulai dari panel depan, konsol tengah di antara kursi pengemudi dan penumpang, kemudian kursi depan dan belakang. Pasang juga setir dan kotak kantong udara di dalamnya. Semua sistem elektronik terhubung ke relay utama mobil di bawah dashboard. Sistem audionya jangan sampai kelupaan. Mantap! Selanjutnya, pasang kaca depan dan belakang. Sip, kalau sudah, pasang juga ornamen seperti rocker panel dan sisipan krom. Baru kemudian pintu mobilnya. Mobil kita sudah siap, tapi masih ada sejumlah tes lagi. Kendaraan ini diperiksa lagi di bawah cahaya terang untuk melihat baret atau cacat yang mungkin muncul selama perakitan. Selanjutnya, mobil ini dikirim ke ruang shower untuk simulasi hujan lebat. Para mekanik memeriksa setiap detail untuk memastikan mobilnya kedap air dan nggak ada cairan yang masuk. Mobil ini kemudian dinaikkan ke dinamo untuk diuji lagi sistem kerjanya di kehidupan sehari-hari. Tes ini menyimulasikan jalan dan akselerasi mobil sesuai desainnya.
Setelah lolos dari tes ini, mobil sudah dianggap siap pakai. Asik! Selanjutnya, mobil ini akan masuk ke kapal atau truk besar menuju dealer yang bisa kamu kunjungi. Dari situ, kamu bisa membawa pulang mobilmu.